Bapak Ibu jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan tafsir surat Yunus ayat 7 sampai 10. Ayat 7 sampai 10 ini akan menjelaskan tentang bagaimana keadaan orang-orang mukmin dan orang-orang kafir. Jadi keadaan orang mukmin dan orang kafir. Ba'da an aqamallahu ta'ala ad-dalaila ala isbatil ilahi wa wujudihi wa ala isbatil ba'si wal jazai ala al-a'mali yaumil hisab. Setelah Allah menjelaskan pada ayat sebelumnya, Allah telah menjelaskan tentang isbatul ilahi wa wujud, tentang ketetapan keesaan Allah dan keberadaannya. Pada pertemuan yang lalu kita jelaskan bahwa Allah Maha Kuasa, Allah benar-benar ada karena ada ciptaannya. Allah menciptakan matahari, bulan, Allah juga mempergantikan siang dan malam. Itu menunjukkan bahwa Allah benar-benar ada. Maka dzakara hala man kafara bihi wa arada an adillati wujudihi wa wahdaniyati. Kemudian di ayat ini, di ayat 7 sampai 10 ini ada dua hal. Pertama, ayat 7 sampai 8 itu menjelaskan tentang orang-orang yang kafir. Bagaimana sikap orang kafir, wa arada an adillati wujudihi wa wahdaniyatihi, yang ia berpaling dari dalil-dalil tentang keberadaannya Allah. Dan kemudian Allah pun menjelaskan wa halal mu'minina, tentang keadaan orang mukmin. Nanti keadaan orang mukmin ini masuk di ayat 9-nya, 9 dan 10. Jadi ayat 7 dan 8 menjelaskan tentang keadaan orang kafir, dan ayat 9 10-nya menjelaskan tentang orang mukmin. Jadi halal mu'minina alladina amilus solihati, keadaan orang-orang mukmin yang mereka itu beramal soleh. Kita masuk ayat yang pertama. Orang-orang yang kafir, ya, tentang keadaan orang kafir dulu. Jadi kita bagi menjadi dua. Lil kafirina, orang-orang kafir itu adalah jahidina ada benar. Mereka itu menentang, mereka tidak percaya tentang adanya siksa neraka. Jadi tidak percaya kalau nanti akan ada siksa, itu tidak percaya. Kenapa orang-orang kafir bisa masuk neraka? Maktasabu, disebabkan karena perbuatannya mereka. Jadi Allah itu adil. Kalau hari ini di dunianya durhaka pada Allah, ya hukumannya ya siksa. Kalau hari ini taat kepada Allah, ya balasannya juga surga. Jadi tidak ada yang menyelisihi. Sehingga nanti masuk surga dan neraka itu sungguhnya salah satunya tergantung amal kelakuan kita, amal soleh kita. Baik amalnya, insya Allah masuk surga. Buruk amalnya, dia dimasukkan ke neraka. Iktarafu minal kufri wa takdibi wal ma'asi. Karena orang-orang kafir itu mereka selalu melakukan kekufuran, takdib, melakukan kebohongan, wal ma'asi, dan melakukan maksiat-maksiat. Nah, itulah orang kafir. Jadi sudah seimbang, imbalannya pas. Dia durhaka kepada Allah, dia melakukan kekufuran pada Allah, dan dia juga berdusta. Itu berdusta pada Allah atau berdusta atas nama Allah. Wa qad wasafahumullahu ta'ala bisifati arba'in. Kemudian Allah mensifati orang-orang kafir itu dengan 4 sifat. Nah ini coba kita cermati, ada 4 sifat dari orang-orang kafir. Ciri orang kafir, sifat yang pertama, orang kafir itu
adalah orang-orang yang innal ladina la yarjuna liqa'ana. Ini yang pertama ya. Jadi sifatnya di sini orang-orang kafir itu adalah orang-orang la yarjuna liqa'ana. Dia tidak percaya. Dia tidak percaya dengan perjumpaan dengan Allah, dengan Tuhannya. Jadi dikira sudah mati itu selesai. Seperti binatang, kalau ada ayam mati selesai, ayam mati dikubur, hancur tanahnya selesai, tidak akan dibangkitkan lagi. Tapi manusia meninggal, dikubur, dihidupkan lagi. Nah inilah kekafiran, dia menganggap tidak akan ada lagi kehidupan setelah kehidupan ini. La yarjuna liqa'ana. Yarji itu berharap, tapi bisa diartikan percaya. Kalau orang-orang yang beriman itu selalu berharap akan berjumpa dengan Tuhannya. Tapi kalau orang kafir malah tidak berharap, bahkan tidak percaya akan ketemu dengan Sang Penciptanya. Padahal dirinya diciptakan oleh siapa? Itu tidak percaya kalau akan kembali. Sehingga konsekuensinya karena la yarjuna liqa'ana ay la yakhafuna iqaban. Dia pun tidak takut dengan siksa. Jadi kata Allah, siapa orang yang meninggalkan sholat akan diancam neraka. Misalkan ya sholat saja, sholatnya yang main-main, yang tidak benar, fawailul lil musallin, itu kan ada ancaman-ancaman. Orang yang berzina, orang yang mabuk, itu seluruhnya kan diancam. Tapi orang kafir itu sudah enggak takut. Tidak takut dengan informasi-informasi yang katanya nanti di akhirat akan dibeginikan, dibegitukan. Kenapa? Karena dasar awalnya dia sudah tidak percaya. Kalau nggak percaya memang nggak takut. Jadi mencuri dengan sejenisnya, korupsi, nggak takut. Ya, di korupsi itu nggak takut. Nggak merasa akan ada siksa, ada pertanggungjawabannya. Ya, kalau orang-orang yang nggak takut, itu kan konsep dasarnya karena dia tidak percaya dulu. Kalau percaya akhirat, percaya Allah, itu harusnya muncul rasa takut. Kemudian orang-orang yang layar junaliko anak, yang tidak percaya dengan perjumpaan dengan Allah, tidak punya rasa takut dengan siksa, wala yarjuna sawaban, dan tidak punya ada harapan dapat pahala. Jadi nggak tertarik. Salat ya jamaah, kalau jamaah kan dapat pahala 27, ya nggak tertarik. Yuk ngaji. Kalau ngaji duduk 1 jam saja kan pahalanya berapa. Tapi sudah enggak tertarik. Jadi dia tidak takut dengan siksa, dia tidak tertarik dengan pahala. Terus bagaimana? Itulah kafir. Ya, jadi orang kafir itu karena tadi tidak percaya akan adanya akhirat, tak percaya akan berjumpa dengan Allah. Sehingga tidak ada rasa takut dengan siksa dan tidak ada harap dengan pahala. Jadi surga pun enggak tertarik. Karena orang kafir itu mengartikan surga dan nerakanya di dunia ini. Dunia itu kan bersenang-senang, kemewahan, itulah surga, surga dunia. Jadi ya dia memang targetnya kebahagiaannya di dunia saja. Gambaran surga itu maka berlomba-lomba apa itu rumahnya yang seindah mungkin, digambarkan rumahnya megah, ada kolam renangnya, ada tamannya, kemana-mana bisa ya pakai jet pribadi juga bisa. Pokoknya semuanya itu surganya ya surga dunia. Itu. Karena itulah kebahagiaan, betul kebahagiaan dunia. Sehingga kalau jadi orang miskin, nggak punya rumah, nggak punya pekerjaan, ya hidupnya makan pun kadang makan, kadang enggak. Itulah miskin. Kalau miskin berarti itulah neraka. Jadi kesengsaraannya di dunia itu. Jadi kita jangan masuk neraka, maksudnya jangan sengsara di dunianya. Tapi kita harus surga. Nah, surga itu keindahan-keindahan itu. Itu surganya dunia, nerakanya dunia. Itu orang kafir memahaminya begitu. Kalau masuk surga ya sudah di dunia ini. Karena tidak percaya nanti akan ada surga di akhirat. Nah, kalau kita tidak, karena kan doanya lengkap. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunianya harus bahagia, akhiratnya pun harus bahagia. Jadi kebahagiaan itu bukan di dunianya saja. Nah inilah sifat yang pertama orang kafir. Asaniyah itu yang kedua. Sifat orang kafir itu waradu bil hayati dunya. Nah, ini. Orang kafir itu berharapnya
hanya kepada dunia. Berharap itu orientasinya itu hanya dunia. Itu ciri orang kafir. Sifat orang kafir itu orientasi hidupnya hanya untuk dunia. Bapak dan ibu menjadi orang kaya bagus, tidak dilarang. Tapi kekayaannya tetap untuk orientasi akhirat. Dia kaya, rajin sodakohnya. Karena memang dia pantas, kekayaannya cukup, kayaknya banyak. Tapi kalau ada orang hanya mencari dunia melulu, orientasinya hanya dunia, nah itulah sifatnya orang kafir. Kan orang kafir hanya mengumpulkan dunia saja. Ya, tuan tanah, tanahnya di mana-mana, kendaraannya ya banyak, macam-macam karirnya ya, banyak sekali. Tapi murni karena dunia saja. Malah orang yang semakin banyak hartanya kan pusing nanti di akhiratnya. Pertanyaannya banyak itu. Pertanyaannya harta itu kamu dapat dari mana? Itu sudah satu pertanyaan. Kemudian cara mendapatkannya seperti apa? Ya, gratifikasi, korupsi atau apa? Menyakiti orang lain, nyerobot tanah-tanah orang lain atau apa? Nanti kemudian yang ketiga pertanyaannya akan kamu terus kamu gunakan kemana itu harta. Jadi orang punya harta itu pertanyaannya tiga itu. Dari mana kamu dapatkan harta, dengan cara apa kamu mendapatkannya, kemudian untuk apa kamu belanjakan itu harta. Setelah mendapatkan harta yang banyak, cuma disimpan saja, tidak dibelanjakan untuk apa? Karena harta itu tidak bisa menyelamatkan kita di akhirat kalau hartanya tidak dibelanjakan. Ya apapun lah ya, jadikan sodakoh. Ada yang punya kekayaan, sodakohnya dengan kekayaan, punya tenaga dengan tenaganya, ya, punya apa ilmu dengan ilmunya, punya apa. Jadi setiap orang harus punya investasi akhiratnya supaya ya akhiratnya dapat, bukan hanya warodu bil hayati dunia. Kalau kita harusnya warodu bil hayati dunia wal akhirat, itu akhiratnya nggak ada. Sini cuman orang kafir itu warodu bil hayati dunia, dia hanya mencari dunianya saja. Dia hanya puas dengan dunianya saja, dengan kehidupan dunia. Sehingga jadi jabatan kan rebutan tuh. Pilkada rame. Semuanya ingin rebutan jadi bupati, ingin jadi gubernur, ingin jadi presiden. Semuanya ada kata orang Jawa mumpang-mumpung ya. Kalau bapak dari pejabat, yuk anaknya yuk juga didorong supaya masuk jadi jabatan apa. Tidak perlu cucunya, sanak famili, handai tolanya. Mumpung, aji mumpung. Nah, itu. Dan itu kalau semua orientasi dunia tidak memikirkan akhirat, nah ini bahaya. Jadi itu bukan sifat mukmin. Nah, itulah sifat orang kafir, warodu bil hayati dunia. As-salisatu yang ketiga, sifat orang kafir itu adalah wat ma'annu biha. Wat ma'annu itu merasa tenang dengan dunia. Jadi dengan kekayaan, gemerlapnya dunia itu hatinya tenang, hatinya nyaman. Harusnya tadi orang-orang yang beriman itu dunia itu malah menjadi pusing. Pusing itu, waduh ini gimana nih pertanggungjawabannya nih. Terus supaya tidak banyak pertanggungjawabannya, ya maka dibelanjakan atau didermakan maksudnya, disodakokan, diinfakan, rutin. Ya. Bapak Ibu sering mendengar kisah-kisah tauladannya Pak AR ya. Pak AR itu banyak sekali kisah-kisah tauladannya. Beliau nampak dengan dunia itu biasa saja, mensikapi dunia biasa saja. Sungguh pun beliau memiliki jabatan tinggi, jadi pimpinan pusat Muhammadiyah, tapi ketika jadi pimpinan pusat beliau nggak punya rumah, ngontrakan, diberikan tempat sedikit ya di PP Muhammadiyah. Mau dikasih mobil karena pimpinan, malah nggak mau. Dikasih mobil malah makin repot. Kalau punya mobil tuh harus mikir bensinnya gimana, terus majaknya gimana. Dengan nggak usah punya mobil, kan mau pergi kemana-mana
diboncengkan supirnya PP. Tapi kalau punya mobil malah mikir ini harus bensin ini, wayai pajak. Jadi malah repot tuh. Banyak ya kesadaran-kesadaran Pak R. Nah, itu barangkali kita gambarkan bahwa dengan dunia itu jangan merasa nyaman. Wat ma'anu biha. Orang kafir itu merasa nyaman dengan dunia, jadi senang. Istilah orang ya duduk-duduk, lenggang kangkung, digoyang, kursi goyang, kipas-kipas uang. Itu betul-betul merasa nyaman, tenang dengan dunia. Itu sifat orang kafir. Jadi kita tidak usah, jangan merasa nyaman. Tapi bukan melarang punya dunia. Gak apa-apa, Abdurrahman bin Auf kaya, tapi beliau paham dengan makna kaya itu apa. Utsman bin Affan juga orang kaya. Ya. Di sini ayat maksudnya farahu biha wasakinu ilaiha. Dia itu bergembira dan ya merasa tenang. Itulah sakinah. Mawadah sakinah itu. Mawadah warohmah itu yang disebut keluarga sakinah. Tapi sakinahnya itu sakinah dengan dunia. Kalau dalam konsep ya orang yang beriman, sakinah rumah tangga yang sakinah itu ya bareng-bareng ibadah, bareng-bareng ngaji, ada kenyamanan, hati itu tenang ya walaupun rumah biasa saja, makan pun ya apa adanya, tapi sungguh itu merupakan kenikmatan. Orang-orang yang kafir hanya menikmati dunia saja, ibadah ya enggak, apa kebaikan-kebaikan yang orientasinya akhirat juga tidak. Itu. Orang kaya pelit. Nah, gimana? Terus apa yang mau dibawa di akhirat? Kan pernah tuh ada kisahnya. Ada seorang pengemis, dia betul-betul nggak punya nih. Ketuk-ketuk pintu lah, ini rumah ini besar sekali, rumah kaya nih. Ketuk-ketuk, lalu keluarlah si tuan rumahnya yang punya rumah gedong itu keluar. Ada apa Pak? Ini singkat cerita yang ya saya sedikit minta ya kelebihan rezekinya Bapak, uang. Kalau si orang kaya, saya enggak punya uang. Padahal rumahnya besar ya. Bilangnya enggak punya uang. Saya enggak punya uang sepeser pun. Adanya di ATM ya. Saya enggak punya uang sepeser pun. Terus si miskin si orang apa pengemis ini bilang lagi, ya kalau tidak ada uang, tidak apa sedikit makanan saja untuk menyambung ini saya lapar. Dia bilang makanan pun saya enggak punya. Logikanya apa iya ya enggak punya ya. Akhirnya karena bilang enggak punya, ya sedikit minum saja. Saya minum pun enggak punya. Terus apa uang enggak punya, makan enggak punya, minum enggak punya. Akhirnya kata si pengemis, kalau betul yuk ikut ngemis bareng aja. Ya kalau enggak punya apa-apa ya bareng ngemis aja dengan saya. Bapak enggak punya uang, enggak, makanan enggak ada, minuman enggak ada. Jadi pelit sekali gitu. Sudah menawarkan sedikit saja ada makanan. Kan kalaupun ada kerupuk 2, kita kasih 1, masa sama sekali enggak ada. Uang enggak bilang enggak punya, makanan enggak ada, minuman enggak ada. Ya sudah, yuk ngemis bareng aja, Pak. Nah, itu kan berarti sama-sama miskin kan, sama-sama enggak punya. Padahal dohirnya, wah rumahnya gedong sekali. Tapi bilang enggak punya apa-apa. Itu dia hanya ingin menikmati dunianya itu sendirian. Tidak mau berbagi dengan yang lain. Padahal dunia yang dimakan sendiri itu tidak akan menyelamatkan di akhiratnya. Tapi dunia yang dibagi justru itulah yang dibagi yang akan menyelamatkan. Istilahnya disodakohkan. Itulah sifat orang kafir yang ketiga. Wat ma'annu biha. Dia merasa tenang dengan dunia. Kita jangan tenang dengan dunia itu. Kemudian yang keempat, Arabia itu yang keempat. Sifat orang kafir itu walladzina hum an ayatina ghafilun. Jadi mereka itu lalai dengan ayat-ayat Allah. Ghafilun itu lalai. Orang-orang yang lalai dari ayat-ayat Allah. La yata'biruna wa la yatafakkaruna bi adillatina. Dia tidak pernah memikirkan ayat-ayat Allah ini seperti apa. Tak tertarik kalau beli Al-Qur'an cuman pura-pura saja biar disebut orang Islam. Yang penting di rumah ada Quran.
Tapi Qur'annya disentuh apa Anda? Ya enggak tahu ya. Yang penting ada saja koleksinya. Bahkan kadang-kadang Quran cuman dipakai pajangan hiasan, Quran dipakai jimat ditaruh di atas pintu untuk penangkal jin. Penangkal jin pakai naruh Quran ya, jin nggak takut. Jin tuh takutnya kalau Qurannya dibacakan. Jadi ini untuk penangkal jin, setan, benar saja. Tapi kalau cuma ditaruh saja, ya nggak takut. Beberapa hari yang lalu saya temu ibu-ibu pas pengajian di satu tempat cerita tentang tuyul. Uangnya sering hilang. Hilang itu dalam lipatan gitu. Ya, hilangnya itu cuma sedikit saja. 100.000 atau 200.000. Nah, itu uangnya biar aman dimasukkan ke dalam Quran aja Pak ya. Biar jinnya takut, tuyulnya takut. Sebilang nggak takut itu. Walaupun Qurannya ditaruh di Quran ya tuyul datang mau ngambil ya nggak takut. Ya Quran kan benda hidup, benda mati. Yang menjadikan sesuatu mati menjadi hidup itu kalau dibacakan, diamalkan. Kalau kitanya ya beramal ya beriman, salah satunya dengan baca Quran ya coba saja ibu sering baca Quran di rumah. Dengan sendirinya kan makhluk-makhluk itu kan risih tuh masuk ke dalam rumah atau ke ruangan yang selalu dibacakan Al-Quran. Saya juga pernah mengatakan bahwa rumah-rumah kosong itu kalau dibacakannya baca surat Al-Baqarah, bacakan surat Al-Baqarah, ngaji saja surat Al-Baqarah. Karena kalau Quran sebagai sebuah bendanya itu kan ya setan juga nggak takut. Quran ditaruh di manapun ya setan ya tetap masuk. Nah itulah sifat orang-orang kafir. Sehingga kata Allah, orang-orang kafir itu di ayat ke-8, ulaika ma'wahumun nar. Mereka itu, maksudnya mereka orang-orang kafir itu dimasukkan ke dalam neraka, ma'wa, tempat tinggalnya di neraka. Bima kanu yaksibun, disebabkan apa yang mereka perbuat waktu di dunianya. Jadi sesuai dengan perbuatannya, ada 4 perbuatan tuh tadi. Tidak percaya dengan siksa dan pahala, orientasi hidupnya hanya dunia saja, menikmati anteng dengan dunianya dan mereka lalai dari ayat-ayat Allah. Nah, itulah orang-orang kafir yang sehingga imbalannya ma'wahumun nar, masuk ke dalam neraka. Ayat berikutnya. Sekarang bagaimana keadaan orang-orang mukmin? Kalau tadi orang-orang kafir. Orang-orang mukmin al-muhaqqqiqina al-amilina al-a'mal as-salihah jannatun na'im. Orang-orang yang beriman itu paketnya dengan wa amilus sholihat dan beramal soleh. Jadi kalau cuman iman saja, saya iman pada Allah, saya iman, saya yakin. Tapi tidak ada amal solehnya, yaitu enggak lengkap. Belum cukup untuk masuk surga kalau cuman modal iman saja. Cuman saya beriman pada Allah, kok enggak sholat ya? Saya iman kepada Allah, tapi kok enggak pernah baca Quran ya? Saya iman pada Allah kok enggak mau ngaji. Iman pada Allah tapi tidak mau beramal soleh yang lain. Tidak ada amal solehnya. Itu enggak cukup itu. Untuk surga, masuk dalam dapatkan tiket surga enggak cukup. Hanya beriman saja. Ya beriman insya Allah kapan-kapan bisa masuk surga. Cuman sayangnya mampir dulu ke neraka. Ya, kan pernah kita jelaskan tuh. Nanti golongan manusia itu ya ada yang masuk ke dalam neraka khalidin, kekal selama-lamanya di neraka, tidak akan pernah keluar lagi. Itulah orang-orang kafir. Lalu ada orang yang masuk ke dalam surga, langsung nih masuknya ke surga dan masuknya pun selama-lamanya khalidina. Itulah orang-orang mukmin yang benar-benar mukmin. Tapi nanti ada orang yang masuk ke dalam neraka, kemudian summa yakhruju, lalu kemudian akan dikeluarkan. Itulah orang-orang yang mukmin yang al-asun. Dia orang beriman tapi masih durhaka. Dia hanya beriman saja pada Allah, masih mending sih, tidak akan kekal, nanti akan keluar. Cuma sayangnya kan mampir gak kan gak mau kita. Ada yang mau mampir dulu ke neraka? Gak mau.
Kita tidak berharap mampir ke neraka. Walaupun mampirnya 1 hari, kan kemarin kita jelaskan 1 harinya di akhirat itu sama dengan 1000 hari di dunia. Wah, lama sekali. Bapak Ibu, kita pun tidak ada yang umurnya 1000 hari. Atau mungkin, ya kalaupun ada tidak banyak. 1000 hari itu, wah lama sekali menanti 1000 hari. Seseorang dalam penantian menunggu dia 1000 hari. Wah lama sekali. Ini baru 1 hari di akhirat. Padahal di akhirat itu kalau 1 tahun 365 kali 1000 udah berapa lama? Dan kemudian abadan lagi selama-lamanya. Bayangkan itu berat sekali. Sehingga tadi kalau cuman beriman saja, ngaku beriman, saya beriman pada Allah kok enggak sholat, saya beriman ke Allah kalau Ramadan ya enggak puasa, terus bagaimana? Ingin masuk surga, tidak mau ke neraka kalau tidak ada amal soleh. Jadi harus lengkap. Kita alladzina amanu harus beriman wa amilus solihati dan beramal soleh. Yahdihim rabbuhum biimanihim. Allah akan memberikan hidayah, Allah akan memberikan petunjuk kepada mereka itu biimanihim karena sebab keimanannya. Yang disebut hidayah ya berharap hidayah Allah. Ya, kalau hidayah datang nanti juga saya mau ke masjid. Jangan cuma berharap hidayah datang. Hidayah itu juga harus dijemput. Kalau orang cuma tinggal di rumah saja, terus berharap-harap mudah-mudahan hidayah datang ke rumah. Ya mungkin iya, tapi mungkin juga tidak datang. Karena hidayah itu harus aktif, harus dijemput. Hidayah itu melalui tersampaikan. Para nabi kan menyampaikan pesan-pesan Allah itu kan sama dengan hidayah itu harus aktif. Hidayah harus tersampaikan. Dilanjutkan oleh para ulama. Dan ya yang semisalnya para ulama, para kiai, para asatid itu menyampaikan hidayah. Karena hidayah itu harus disampaikan. Kalau ingin hidayah berarti harus aktif juga. Oh, di sana ada pengajian, berarti sedang penyampaian hidayah. Berarti kita pun datang menjemput hidayah. Tapi kalau di rumah saja, tidak tertarik ingin ngaji, ingin mendapatkan hidayah, yang nggak dapat, hidayah kan nggak sampai ke rumah. Kalau ya, dia tidak aktif. Karena hidayah itu juga sifatnya aktif. Harus disampaikan sebagaimana para nabi, para rasul mendakwahkan hidayah-hidayah ini. Dan juga para sahabat ya aktif sekali untuk menjemput ya hidayah-hidayah yang disampaikan oleh para nabi, para rasul. Istilahnya kalau ada majelisnya nabi, wah semuanya ramai datang. Ingin menjemput apa yang disampaikan nabi. Karena itu adalah hidayah. Jadi hidayah itu datangnya seiring dengan biimanihim, keimanan mereka. Ya, yahdihim rabbuhum biimanihim. Kemudian tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im. Balasannya oleh Allah nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu akan mendapatkan balasan surga. Surga yang digambarkan di ayat ini, kalau digambarkan luas ya dalam banyak ayat, banyak surat itu nanti bisa terkumpul di sini secara singkat. Surga itu tajri min tahtimul anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sehingga kalau dalam lukisan yang dianggap indah itu kan kalau ada taman yang hijau lalu ada mengalir air, airnya jernih, gemercik air, itu kan keindahan. Nah, disitulah nanti akan didapat di surga. Ya, di dunia mungkin ingin memperindah, ada gemerciknya air, ada akuarium, ada kolam-kolam kecil, bahkan ada yang punya kolam renang pribadi, itu kan indah-indah. Kalau kita di dunia tidak bisa mendapatkan itu, nah insya Allah kita rebut keindahan dan kebahagiaan itu di akhiratnya itu akan diberikan. Tapi mohon maaf ya, saya tidak melarang ya. Anda apa-apa di dunia punya keindahan itu, tapi juga tetap harus merebut yang akhiratnya. Di dunianya bahagia, akhiratnya bahagia, itu alhamdulillah sempurna itu. Ya. Tapi jangan berkecil hati.
Ketika di dunianya mungkin kita tidak bisa memiliki keindahan-keindahan tanda kutip sebagian orang mendapatkan kebahagiaan itu, maka dengan modal iman dan amal soleh, kita berharap kita masuk surga dan keindahan itu jauh lebih bahagia, lebih indah daripada gambaran membayangkan orang-orang di dunia yang punya keindahan tadi. Kemudian yang ayat ke-10, ayat terakhir. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Da'wahum, ya, doa-doa mereka itu adalah subhanakallahumma. Dakwahum, doa-doa mereka atau zikir-zikir mereka, di antaranya berzikir dengan baca subhanallah, subhanallah, subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Subhanaka maksudnya Allah. Di sini maknanya kita dianjurkan untuk bertasbih. Subhanaka, subhanallah, subhanallah. Bertasbih at-tasbihu walhamdu wa tahlil wa qad yusama du'a. Membaca tasbih, membaca hamdalah, alhamdulillah, alhamdulillah, membaca tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Qad yusamma du'a, itu juga disebut dengan doa. Ada hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim an Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas anna Rasulullah SAW kana yaqulu, Rasulullah SAW bersabda, berkata, la ilaha illallahul adimul halim, la ilaha illallah rabbal arsyil adim, la ilaha illallah rabbus samawati wal ardh wa rabbul arsyil karim. Nah, jadi Nabi pun mengajarkan beberapa doa atau beberapa zikir. Ini salah satunya ya. Nah, nanti bisa tambah lagi dengan doa-doa yang lain yang itu maknanya bertasbih juga. La ilaha illallahul adimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil adim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Itu contoh saja doa. Ada dalam hadis Bukhari Muslim. Qala At-Tabari, Imam At-Tabari berkata, kana salafu yad'una bihada du'a. Kata Imam At-Tabari, ulama-ulama dulu, ulama-ulama salaf biasa membaca doa ini. Nah, ini nanti mungkin kalau mau menghafal ibu-ibu harus dicatat ya. Jadi ulama-ulama salaf dulu biasa membaca doa ini, tambahan zikirnya ya. La ilaha illallahul adim halim, la ilaha illallah rabbul arsyil adim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arsyil karim. Itu biasa doa ini dibaca oleh ulama-ulama salaf dulu. Wahada doa, dan doa ini adalah shadirun min ahlil jannah. Ini adalah doanya yang dibaca oleh ahlul jannah. Oh, berarti kalau begitu kita sempatkan Bapak Ibu ya. Ini doa yang biasa dibaca oleh ahlul jannah. Baik, kita baca dulu coba bersama-sama diikuti. La ilaha illallahul adimul halim. La ilaha illallahul adimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil adim. La ilaha illallah rabbul arsyil adim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Nah, inilah salah satu doa yang dibaca oleh ahlul jannah. Jadi kita nanti membiasakan. Mungkin nanti dicatat ya. Kemudian yang berikutnya, wa tahiyyatuhum fiha salam, dan penghormatan mereka juga fiha salam, dengan membiasakan mengucapkan salam. Sebelum masuk dalam salam, di sini ada juga tambahan hadis. Tadi membaca subhanallah, kemudian juga biasakan membaca basmalah, membacakan hamdalah. Karena minas sunnah, di antara sunnah, ya, sunnah-sunnah yang diajarkan adalah ketika memulai makan, memulai minum, menyebut nama Allah,
Dan ini juga kebiasaan orang-orang ahlul jannah. Nah, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha la yarda 'anil 'abdi ay ya'kulal aklatan fayuhamidahu 'alaiha ay yusribahu surbatan fayahmadahu 'alaiha." Allah ridho kepada hambanya apabila dia makan, dia memuji Allah. Allah ridho kepada hambanya yang minum, apabila dia minum, dia pun memuji Allah. Jadi setelah minum makan itu kan baca doa. Doanya apa tuh? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Alhamdulillah. Minimal setelah selesai makan, alhamdulillah. Setelah minum, alhamdulillah. Itu kebiasaan orang-orang ahlul jannah. Ya. Kemudian tahiyatuhum fiha salam, juga biasakan membaca salam ya. Nanti di akhirat pun akan saling menyapa salam saat masuk surga. Assalamualaikum. Maka di sini pun kita biasakan saling mengucapkan salam ya. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin, dan setiap mengakhiri ya doa-doa kita ucapkan hamdalah. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Demikian Bapak Ibu jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada kesempatan pagi ini membahas ayat 7 sampai 10 tentang keadaan orang-orang mukmin dan orang-orang kafir ya. Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari orang-orang mukmin dan dihindarkan dari sifat-sifat yang kafir. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.